Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tlirandira Putri dari kelas 1C PBI. Di sini saya akan menguraikan materi dari mata kuliah Vocabulary and Idiom. Oke, yang pertama verb. Verb terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama verb one atau bisa juga disebut dengan infinitive. Infinitif ini digunakan untuk membuat kalimat yang menunjukkan fakta, kebiasaan, dan keadaan umum yang terjadi pada saat ini. Contohnya kayak read aloud atau please speak politely. Oke, yang kedua verb to. Verb to atau biasa juga disebut dengan past digunakan untuk membuat kalimat yang menunjukkan suatu kejadian yang dilakukan di masa lampau. Contohnya seperti last year we went to Bali. Yang ketiga verb 3 atau biasa juga disebut dengan participle digunakan untuk kalimat yang menunjukkan suatu kejadian yang telah selesai dilakukan atau complete. Contohnya kayak my mother have sent the money for my brother this morning. Oke, selanjutnya noun atau kata benda. Noun atau kata benda adalah sesuatu yang menunjukkan nama orang, nama tempat, atau nama sesuatu benda atau segala sesuatu yang dibendakan. Noun itu terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama common dan proper noun. Common ini tidak menggunakan huruf kapital, contohnya kayak doctor. Sedangkan proper noun ini lebih spesifik atau umum yang menggunakan Grand Indonesia. Contohnya adalah Grand Indonesia. Yang kedua adalah countable and uncountable noun. Countable adalah kata benda yang bisa dihitung, sedangkan uncountable noun sebaliknya yang tidak bisa dihitung. Contoh countable noun itu seperti pulpen, buku, tas, dan sebagainya. Sedangkan uncountable noun contohnya seperti oil, gula, kopi, dan pasir. Selanjutnya concrete dan abstract noun. Concrete adalah kata benda yang dapat dirasakan. Selanjutnya concrete dan abstract noun. Concrete adalah kata benda yang dapat dirasakan, sedangkan abstrak adalah kata benda yang tidak dapat dirasakan. Contoh kata benda yang dapat dirasakan kayak gelas, sedangkan kata benda yang tidak dapat dirasakan seperti cinta atau mimpi. Selanjutnya adalah adjektif. Adjektif adalah kata yang digunakan untuk mendeskripsikan noun atau pronoun yang dapat berupa orang, hewan, benda, atau konsep abstrak. Selanjutnya adalah adverb. Adverb digunakan untuk menjelaskan atau memberikan tambahan informasi mengenai kata kerja, kata sifat, atau bahkan adverb itu sendiri. Nah, selanjutnya auxiliary verb. Auxiliary verb dalam bahasa Inggris dikatakan merupakan kata pembantu untuk melengkapi kata kerja dalam sebuah kalimat. Selanjutnya yaitu pronoun atau kata ganti, merupakan kata yang digunakan untuk menggantikan kata benda atau noun dalam bahasa Inggris. Nah, dan pronouns terbagi menjadi beberapa macam sesuai dengan fungsinya. Yang pertama itu subject pronouns atau kata ganti orang atau benda pada posisi subjek. Yang kedua object pronouns atau kata ganti orang atau benda pada posisi objek. Dan yang ketiga possessive adjective atau penunjuk sifat kepemilikan. Yang keempat possessive pronouns atau kata ganti kepemilikan. Yang ketiga itu yang kelima itu reflexive pronouns atau menjelaskan sesuatu untuk diri sendiri. Contohnya yang pertama itu contoh kalimat yang pertama subject pronouns, misalkan I love you, you love me, he loves me, she loves me, they love us. Yang kedua object pronouns, contohnya seperti you meet me, he meets her, they meet him, she meets them, I meet you. Yang ketiga possessive adjective. Yang pertama it is my head, yang kedua it is your head, yang ketiga it is her head, yang keempat those are their heads. Selanjutnya possessive pronouns, contohnya yaitu this apple is mine, this apple is theirs. Selanjutnya lagi reflexive pronouns. Nah, contohnya itu ada dua. Yang pertama I pay for myself, selanjutnya yaitu they pay for themselves. Nah, sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.